I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik Ibu. Pada puasa kan hari ini? Iya puasa Bu. Nah sekarang kan hari puasa. Apakah kalian siap belajar hari ini? Ya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini Ibu. Baik, di sini materinya tentang faktor produksi. Ada yang tahu pengertian faktor produksi? Baik. Jelaskan tentang faktor produksi. Faktor produksi itu sendiri adalah berbagai macam kebutuhan untuk melancarkan proses produksinya. Maksudnya di sini, semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksinya dengan baik dan lancar. Dan jika produksi tidak ada dalam faktor produksi, maka suatu produksi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan efeknya yaitu sebuah perusahaan atau suatu produk akan mengalami kegagalan, bahkan akan mengalami kerugian yang sangat besar bahkan fatal. Apakah kalian mengerti? Iya. Baik, kan kalian belum mengerti. Ibu ulangi sekali lagi ya. Faktor produksi yaitu berbagai macam kebutuhan untuk melancarkan suatu proses produksinya. Maksudnya di sini, semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen harus dijalankan dengan baik dan lancar. Jika suatu produksi tersebut tidak berjalan dengan lancar, maka faktor produksi akan mengalami kegagalan. Bahkan efeknya akan mengalami kerugian bagi perusahaan atau produksi tersebut. Bahkan kegagalannya sangat fatal. Baik. Contoh faktor produksi di sekitar kita yaitu cara pembuatan tempe. Terus seperti kita di desa Rosbaya. Di desa Rosbaya kan sedang memproduksi pengelolaan cara membuat garam. Metode pembuatan garam itu mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Tempat luas biasanya digunakan adalah berupa sepetak tanah yang dipersiapkan khusus untuk pembuatan garam tersebut. Dan biasanya setelah itu kita jemur di bawah terik matahari dan nantinya akan membentuk sebuah garam. Pertama kan garam kasar, terus nanti akan sedikit-sedikit air akan menjadi larut dan larutan air itu akan membentuk garam. Nah, sampai di sini paham Pak? Jika kalian paham semua, itu tanyakan ya. Baik, coba apa? Terdapat 3 metode pembuatan garam tradisional. Yang pertama adalah mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Tempat luas yang biasanya digunakan adalah berupa sepetak tanah dengan persiapan khusus. Cara yang kedua yaitu menjemur di bawah terik matahari. Air yang sudah dikumpulkan pada lahan petakan tanah selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari untuk melakukan proses selanjutnya. Yang cara ketiga yaitu proses pembuatan. Baik, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada 3 faktor produksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu produksi, sedangkan yang kedua adalah konsumsi.
Dan yang ketiga adalah distribusi. Baik, di sini bakal menjelaskan tentang produksi terlebih dahulu. Apa sih produksi itu? Suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi itu sendiri adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi biasanya terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa terang-terang kepada konsumen. Maksudnya tuh kayak menjual barangnya secara langsung, itu bisa laku. Kalau maksudnya nggak dipublish, itu bisa kayak apa ya? Suatu barang tersebut tuh kayak sulit untuk dikembangkan ke kayak ke toko-toko, paham kan? Dan yang ketiga yaitu ada distribusi. Distribusi sendiri yaitu salah satu bagian dari pemasaran itu sendiri. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran berusaha. Pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang atau jasa sehingga penggunanya sesuai dengan yang diproduksinya. Dan orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Jadi kalau nggak paham, tanyakan kembali nggak apa-apa. Harapkan sampai di sini. Tadi ya, untuk ya. Baik, di sini tadi Ibu kan sudah menjelaskan atau menyebutkan tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Ada yang tahu apa sih sumber daya manusia itu? Baik. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik daya pikiran serta fisiknya, dan dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian suatu organisasi. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Masnya tentang sumber daya manusia. Di sini Ibu akan menjelaskan sendiri apa sih sumber daya manusia itu. Dengan adanya sumber daya manusia, produsen juga membutuhkan sumber daya manusia untuk melancarkan kegiatannya. Kegiatan produk atau disebut faktor produksi tenaga kerja. Maksudnya dari faktor sumber daya manusia yang diperlukan itu tenaga manusianya. Kalau ada bahan, terus ada alat, jika tidak ada manusianya, apa yang mau dikerjakan? Kan nggak bisa jalan. Dia katakan, tanpa ada peranan manusia, maka proses produksi juga tidak bisa berjalan dengan baik atau lancar. Paham? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya, sumber daya alam. Maksudnya ketika melakukan produksi, produsen akan membutuhkan bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Contohnya seperti air, minyak tanah, gas alam, dan batu bara. Yang ketiga yaitu ada modal. Untuk bisa menjalankan sebuah produksi, kita harus membutuhkan modal. Jika ada bahan, ada pekerja, tapi nggak ada modal, apa yang mau diproduksi? Paham kan? Dari ketiga-tiganya dalam produksi itu sendiri sama krusial.
bagi kemajuan perusahaan sehingga perlu sama-sama ada dalam faktor produksi. Selanjutnya yaitu tentang tujuan faktor produksi. Di sini ada 4 tentang tujuan faktor produksi. Yang pertama yaitu melancarkan proses produksi, dan yang kedua yaitu memahami kebutuhan konsumen, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk, dan yang keempat menghasilkan output. Mengerti? Baik, di sini dari tadi kita sudah menjelaskan tentang materi faktor produksi. Apakah kalian sudah mengerti semua? Apa bisa disimpulkan oleh kalian? Baik, coba simpulkan kembali. Secara umum, faktor produksi adalah segala sumber daya menunjang ekonomi untuk atau kegiatan produksi, di mana faktor-faktor tersebut digunakan oleh manusia untuk memproduksi barang atau jasa. Dengan kata lain, faktor produksi adalah segala hal yang mampu melanjutkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh manusia. Pada intinya, faktor produksi itu sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi untuk para usahawan, ya kan? Untuk membangun sebuah usahanya. Baik, materi tadi telah selesai. Ibu akhiri ya, maaf kata-kata ibu kalau kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.